Ya, pemirsa, kembali dalam Prime Talk, kami masih akan membahas mengenai peta politik calon Ketua Umum Golkar. Nah, sampai dengan hari ini kita sudah ketahui ada 4 nama yang sudah mendeklarasikan akan maju sebagai calon Ketua Umum Golkar, yaitu Mahyudin, Erlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, dan nanti malam Ade Komarudin. Kami akan memperbincangkan dulu dengan Pak Indra. Assalamualaikum, sudah bersama kami di studio. Ini kalau kita lihat dari nama-nama yang sudah beredar, tadi kita sudah sampaikan ada 7 nama yang menyatakan siap maju. Ya. Dan sampai dengan hari ini ada total 4 yang sudah mendeklarasikan dirinya. Nah, dari nama-nama ini menurut Anda bisa diperhitungkan nggak siapa kira-kira sebenarnya yang paling potensial, yang paling mumpuni akan bisa mendapatkan dukungan dari DPD-DPD? Baik, pertama ya, pemimpin itu seperti yang dikatakan oleh Hajrianto Tohari tadi. Apalagi Golkar yang belakangan itu menunjukkan adanya disintegrasi di dalam. Sehingga perlu ada tokoh yang bisa mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan Golkar, faksi-faksi yang selama ini berseberangan untuk menyatu kembali di bawah beringin itu. Jadi seorang pemimpin Golkar adalah orang yang mampu diterima oleh banyak pihak. Oleh banyak pihak. Kalau semua nggak tahu lah, tapi paling tidak mayoritas bisa menerima itu. Ini suatu hal yang tidak mudah. Tetapi dalam situasi sekarang saya kira to be or not to be Golkar ini. Karena Abu Rizal Bakri sudah mundur, Agung Laksono juga tidak mau maju lagi, sehingga ini proses sejarah transisi kepemimpinan dari generasi yang lebih tua kepada yang lebih muda. Ini terjadi sekarang. Apa akibatnya? Ya pasar bebas politik di situ bermain. Nah, siapa? Semuanya itu seperti kita lihat tadi gambarannya, mereka adalah orang-orang yang memang dibesarkan oleh Golkar. Persoalannya adalah bagaimana mereka bisa membangun citra bahwa bukan hanya dibesarkan oleh Golkar, tapi juga bisa membesarkan Golkar itu. Ya, jadi orang-orang yang nama di sana itu orang besar karena Golkar. Tapi sekarang yang dituntut balik adalah bagaimana mereka bisa membesarkan Golkar. Golkar sebagai partai yang besar, sehingga tugas dari seorang pemimpin itu memang tidak mudah. Kan kita sudah melaporkan 7 calon yang sudah menyatakan siap untuk diajukan sebagai calon ketua umum, tapi sampai dengan hari ini akan ada total 4. Menurut Anda nanti sisanya mereka akan tetap mendeklarasikan atau akan bagaimana? Saya kira nanti kan ada ketentuan bahwa pencalonan itu mengikuti aturan yang tata tertib ya di dalam yang ditentukan oleh Golkar. Nanti entah steering committee akan menentukan persyaratan untuk bisa didukung oleh untuk bisa dicalonkan harus didukung minimum kalau tidak salah sekitar 30% dari DPD ini. Nah, kita belum tahu dari sekian itu mana yang memenuhi syarat itu, karena sekali lagi ini proses yang kemarin kita khawatir akan ditunda-tunda lagi gitu kan. Tapi paling tidak kita tentukan dulu siapa pemilihnya itu. Karena sejak ada 2 kubu Ancol dengan Bali itu, maka di bawah juga terpecah antara kubu dan Bali dan Ancol itu. Nah, sehingga harus ada permufakatan di antara mereka bahwa yang mewakili kabupaten ini, DPD 2 ini adalah si A. Sehingga tidak ada kepengurusan ganda atau wakil ganda di dalam Munaslup. Yang kedua tentang persyaratan dukungan gitu. Jadi dukungan taruhlah misalnya 30% berlaku, maka mereka akan memilih sejumlah orang yang kalau misalnya ditanyakan dari berapa Ade Komarudin, ini penting Ade Komarudin karena dia sekarang dalam posisi yang paling strategis dibandingkan ketua umum Golkar yang lain, calon ketua umum Golkar yang lain. Dan sejarahnya ketua umum Golkar itu selalu merangkul kepada tokoh yang punya kekuasaan, punya jabatan strategis. Seperti misalnya dulu ya Pak Harto jelas walaupun bukan ketua umum tapi dia pembina Golkar. Tapi setelah itu kan Akbar Tanjung orang yang dianggap menjembatani Golkar lama dengan Golkar baru. Tapi setelah Akbar Tanjung kan Yusuf Kala. Orang yang dipilih karena jabatan wakil presiden. Kemudian setelah itu ada Abu Rizal Bakri gitu kan. Nah, Abu Rizal Bakri orang yang punya posisi strategis, punya uang. Nah, belakangan inilah yang dianggap mewarnai Golkar baru ini, Golkar yang bergelimang dengan uang itu. Nah, apakah pasca
Abu Rizal Bakri ini juga dicari orang yang punya uang. Kalau orang yang punya uang, saya yakin itu bukan Idrus, bukan Ade Komarudin, tapi Setia Novanto. Yang punya uang. Ini menarik nih ya, soal Golkar, apakah milih uang atau pilih rekonsiliasi. Atau milih rekonsiliasi. Dan biasanya seperti tadi saya katakan, Golkar akan merangkul tokoh yang dianggap memiliki posisi strategis. Ya, Ade Komarudin itulah yang paling strategis. Dari ulasan Pak Indria Samego tadi barusan kita muncul, berarti ada dua nama yang kemungkinan akan banyak diperbincangkan. Kalau misalnya tadi Anda mengatakan dilihat dari segi strategis posisinya, Ade Komarudin mungkin akan lebih populer dibanding yang lain-lain. Tapi kalau dari segi keuangan, Setnov lah yang mungkin yang paling mumpuni dibanding yang lain-lain. Betul. Kalau Anda lihat sekarang ini, sebenarnya kalau dilihat dari kekuatan strategis posisi ataupun keuangan, mana yang paling diperhatikan atau menjadi perhatian utama para peserta nanti? Jangka pendek, peserta akan melihat siapa yang memberi keuntungan pada mereka. Jangka pendek, artinya yang memberi reward secara finansial pada para utusan pemilik suara di tangan mereka. Tapi mereka juga menuntut suara ini ditukar dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih berarti jangka pendek. Tapi jangka panjang, Golkar ini harus berpikir pada pemilu kada dan pilkada dan juga pileg 2019. Jadi kalau hanya pertimbangan yang memiliki uang saja, ya mungkin akan kesana anginnya bergulir. Tetapi jangka panjang pemilih akan pemilih Golkar itu adalah orang yang makin sini makin terdidik, terbuka pada informasi, sehingga akan memberikan penilaian yang sungguh-sungguh rasional di dalam menentukan partai apa yang harus dipilih. Nah, itu yang harus dipertimbangkan Golkar. Jadi pemilik suara itu harus mempertimbangkan jangka panjangnya. Kita sudah dengar penjelasan dari Pak Indria Samego. Sekarang kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Pak Sirajuddin Abbas, peneliti dari SMRC. Selamat malam, Pak Sirajuddin Abbas. Selamat malam, Pak. Apakah sudah bisa mendengar suara kami? Baik, tampaknya masih belum tersambung hubungan telepon kami dengan Pak Sirajuddin Abbas. Kami akan mencoba menghubungi kembali nanti. Nah, kalau kita kembali ke Pak Indria Samego tadi, ini menarik ya. Apakah mereka mau pikir panjang atau hanya pikir secara kepentingan sesaat ya, tadi soal uang. Nah, kalau misalnya melihat sebelum-sebelumnya, kan memang isu money politics ini sudah pernah berkembang juga, ada pernah dikatakan juga bahwa ini akan mewarnai pertarungan ataupun jalannya Munas Partai Golkar. Nah, kalau misalnya tadi Anda mengatakan itu adalah mau pikir panjang atau pikir pendek, menurut Anda yang kemungkinan terjadi sekarang ini bagaimana? Kira-kira pikir panjang atau pikir pendek? Kalau mendengar pemberitaan, jelas yang dikhawatirkan adalah money politik itu. Itu mereka yang mudah dibeli suaranya oleh para calon ketua umum itu. Itu artinya Golkar membiarkan atau menganggap remeh persoalan uang dalam politik itu. Dan ini mungkin untung buat para pemilik suara dalam Munaslup, tetapi jangka panjang delegitimasi terjadi dalam tubuh Golkar karena pemilih semakin kritis dalam memberikan penilaian terhadap partai mana yang tidak terlalu mengutamakan soal uang. Nah, 2004 sampai sekarang sebetulnya sudah kelihatan itu. Bukan 2009 era Abu Rizal Bakri, tapi Yusuf Kala juga sudah mulai ada. Tetapi saya kira bukan hanya Golkar, semua partai juga begitu. Ini problem di Indonesia ini. Jadi uang memegang peran di dalam menentukan kemana suara akan diberikan gitu. Oke, menarik sekali. Kita akan bahas lagi nanti untuk melihat siapa sih kira-kira yang bisa bermain dalam pertarungan ini. Apakah mereka menggunakan kekuatan uang atau posisi yang strategis. Kami akan kembali sejenak, pemirsa tetap bersama kami.